Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Februari kita sudah 90% penyaluran bansos. 10%-nya itu ada di Busel yang daerah-daerah kepulauan. Oke, Bapak. Iya, kita tunggu mangkutannya karena dengan cuaca kurang ini. Apalagi kalau dia sudah hujan begitu, di sini sudah banyak was-wasnya, sudah berlindung di rumahnya orang. Dulu masih jauh antara rumah dengan ini sekitar 100 meter satu tapi sekarang tinggal 2 meter ini. Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio. Warta Kepton pagi ini. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Tersisa Kecamatan Kepulauan Bulog Bobo telah tuntaskan penyaluran CBP dengan persentase 90%. Pemerintah Kota Bobo masih menunggu persetujuan BNPB di RI terhadap usulan pembangunan Liwutok Pulau Makassar. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Jumat 1 Maret 2024 bersama saya Rizka Harlina. Kita ke berita yang pertama. Tersisa Kecamatan Kepulauan Bulog Bobo telah tuntaskan penyaluran CBP dengan presentase 90%. Wode Nurliani melaporkan. Hingga 29 Februari 2024, Bulog Bau-Bau telah menuntaskan penyaluran cadangan beras pemerintah atau CBP di seluruh wilayah kerjanya dengan presentase 90%. Tersisa 10% lagi untuk beberapa kecamatan di Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Buton Selatan di wilayah kepulauan seperti Kecamatan Batu Atas. Kepala Bulog Bau-Bau Muhammad Akbar Said menyebutkan kendala penyaluran di beberapa kecamatan kepulauan karena aksesibilitas angkutan terhambat karena cuaca kurang bersahabat. Ia memprediksi penyaluran untuk kecamatan pelosok sekaligus disalurkan langsung 3 bulan. Februari kita sudah 90% penyaluran bansos. 10%-nya itu ada di Busel yang daerah-daerah kepulauan. Oke, Bapak. Iya, kita tunggu mangkutannya karena dengan cuaca kurang ini. Jadi dan mungkin penyalurannya sekaligus nanti per 3 bulan kalau kepulauan itu. Wakatobi sementara. Iya, sementara. Lanjut Akbar, sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, penyaluran beras bantuan pemerintah diupayakan tidak menyeberang bulan, namun kondisi cuaca dan ombak besar cukup menghambat distribusi kepada sasaran keluarga penerima manfaat. Sementara itu, alokasi bantuan beras disiapkan Bulog Bau-Bau setiap bulannya sebanyak 500,82 ton. Total penerima bantuan beras dari 5 kabupaten kota wilayah kerjanya sebanyak 50.028 kpm. Penerima bantuan beras paling banyak di Kabupaten Wakatobi sejumlah 12.893 kpm, disusul Kota Bau-Bau 12.493 keluarga, Kabupaten Buton 10.315 keluarga, Buton Selatan 7.146 kpm, dan Buton Selatan 6.911 keluarga. Wode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pemerintah Kota Bowo masih menunggu persetujuan BNPB RI terhadap usulan pembangunan talut penahan longsor di Kelurahan Liwutok Pulau Makassar. Selengkapnya Harum Mulko melaporkan. Kami sudah mengusulkan ke tingkat pusat di BNPB Republik Indonesia dengan dokumen-dokumen pendukung untuk mengejar dana BTT. Masyarakat Kelurahan Liwutok, Kota Bau-Bau terus berharap pemerintah segera merealisasikan rencana pembangunan talut penahan longsor yang mengancam keselamatan warga setempat. Apalagi dalam kondisi cuaca seperti saat ini dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Seperti yang disampaikan salah seorang warga setempat, Laode Arwahi. Apalagi kalau dia sudah hujan begitu, di sini sudah banyak was-wasnya, sudah berlindung di rumahnya orang. Dulu masih jauh antara rumah dengan ini sekitar 100 meter satu tapi sekarang tinggal 2 meter ini orang tidak was-was. Sebab jangan sampai terjadi dia bisa sampai di rumah, bahaya juga dengan kita. Menanggapi hal tersebut, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau Laode Muslimin Hibali kepada RRI Kamis mengatakan proposal pembangunan talut tersebut
telah diusulkan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB RI, dan penjabat wali kota Bau-Bau pun lanjut muslimin berkomitmen untuk mengawal percepatan penanggulangan bencana di Pulau Makassar itu. Kami sudah mengusulkan ke tingkat pusat di BNPB Republik Indonesia dengan dokumen-dokumen pendukung untuk mengejar dana BTT diperuntukkan untuk keadaan darurat yang harus ditangani secepatnya pakai dana itu. Di kedeputiannya di sana kedaruratan dan logistik. Jadi kita sudah usul, diperkuat juga langsung oleh PJ Wali Kota Bau-Bau. Beliau juga sudah 2 kali ke BNPB untuk menanyakan dana tersebut karena itu sudah membahayakan penduduk yang ada di sana. Muslimin Hibali mengatakan pembangunan talut yang telah diusulkan melalui e-proposal itu ditaksir menelan anggaran sekira 20 miliar rupiah sesuai dengan perhitungan Dinas PUPR Kota Bau-Bau. Kami usul sesuai dengan desain perencanaan yang dilakukan oleh PUPR itu kurang lebih sekitar 20 miliar analisanya. Nanti kalau misalnya sudah disetujui dokumennya di Jakarta akan didatangkan tim verifikasi lokasi nanti penyesuaian. Oh iya, ternyata anggaran yang diusul bukan hanya sebesar ini, mungkin lebih bisa kurang. Muslimin Hibali berharap masyarakat Liwuto tetap bersabar dan selalu waspada sembari menunggu persetujuan usulan dari pemerintah pusat. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau menyebut persentase tingkat kegemaran membaca masyarakat Kota Bau-Bau masih berkisar 40%. Afriansyah melaporkan. Kami gemar membaca juga presentasi itu hampir kurang lebih 30-40% untuk di Bau-Bau. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip Kota Bau-Bau menyebut persentase tingkat kegemaran membaca atau TGM masyarakat Kota Bau-Bau masih berkisar 40%. Kepala Dispusip Kota Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan terus melakukan berbagai upaya agar angka TGM bisa meningkat dari tahun ke tahun, salah satunya dengan menggandeng komunitas baca. Kami gemar membaca juga presentasi itu hampir kurang lebih 30-40% untuk di Bau-Bau. Iya, seluruh kalangan dari anak sampai dewasa. Bersama komunitas baca ini, lanjut Wahid, pihaknya kerap turun lapangan melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan minat baca dan literasi di masyarakat. Ia juga mengatakan dalam mendukung peran-peran komunitas baca, pihaknya termasuk Perpustakaan Nasional memberikan bantuan ribuan buku kepada mereka. Dengan komunitas baca yang di Bau-Bau kami selalu itu bergandengan tangan, dan alhamdulillah kan kita sudah memberikan buku ke mereka. Ini menjadi bukti yang esensial dalam rangka peningkatannya literasi di masyarakat. Adapun komunitas baca yang digandeng Dispusip Bau-Bau diantaranya komunitas baca Inspirasi Kampung di Kelurahan Kadolomoko, komunitas Mainawa di Kelurahan Batulo, komunitas Peduli Ciptaan Indonesia di Kelurahan Palabusa, komunitas Peduli Anak Indonesia di Kelurahan Batulo, dan komunitas literasi di Kelurahan Lou-Lowu. Di samping itu, kata Wahid, dalam meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat, pihaknya juga memaksimalkan layanan perpustakaan keliling dengan menyasar anak-anak sekolah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Berita terakhir, 1 unit rumah 2 lantai semi permanen di kawasan sumur umum di Bau-Bau hangus dilalap api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun kerugian material ditaksir puluhan juta. Kembali Wada Nurliani melaporkan. Warga RT 03 Kelurahan Ngangano, Kota Bau-Bau, Kamis 29 Februari pagi dikejutkan dengan kobaran api yang membakar sebuah rumah 2 lantai semi permanen, tepatnya di kawasan sumur umum. Kebakaran begitu cepat menghanguskan lantai 2 rumah tua tersebut karena berbahan kayu. Api juga sempat menjilat rumah berdinding papan tepat di sebelahnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut karena 2 penghuni rumah yang masih tertidur langsung terbangun oleh panasnya api dan histeris tetangga yang meminta pertolongan. Warga juga bergotong royong membantu mengeluarkan barang-barang berharga dari dalam rumah di lantai 1 yang masih bisa diselamatkan seperti peralatan menjahit, pakaian, dan etalase. Hujan deras saat kobaran api turut membantu proses pemadaman serta kesigapan dari petugas pemadam kebakaran dibantu warga sekitar sehingga api tidak menyebar
menyebar ke bangunan lainnya yang berdekatan dengan TKP. Salah satu saksi Imelda menuturkan, dinding sebelah kiri rumahnya juga ikut terbakar. Sejak subuh ia sudah mencium aroma hangus, namun bukan dari rumahnya, tetapi dari rumah sebelah yang terbakar. Katanya ini punya nasi kuning, saya bilang kok memasak. Tidak, saya bilang karena ini ada bau-bau hangus ini, jangan memasak. Nah, dia jawabnya, katanya di Mama Joda kayak bau ban, katanya bau kardi. Iya, tidak lama berteriak punya nasi kuning. Api. Saya lihat nih, saya kaget. Iya, 6:30. Karena posisinya anak-anak di sekolah. Imelda menyebutkan pemilik rumah bernama Mas Rifa, salah satu RT di Kelurahan Ganganomala. Saat kejadian ia tidak berada di lokasi, namun 2 orang keluarganya yang tertidur di rumah tersebut. Ia menyebutkan sumber api berasal dari belakang rumah, sehingga tidak ada yang melihat dan melakukan pencegahan agar tidak terjadi kebakaran saat api masih kecil. Kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir puluhan juta rupiah karena lantai atas habis terbakar dan sejumlah barang elektronik hangus dan tak dapat digunakan seperti televisi dan kulkas. Dikonfirmasi Kepala Bidang Kebakaran Dinas Damkar Kota Bau-Bau Laode Nur Alam Doaka menjelaskan pihaknya menerima laporan dari warga sekira pukul 6.42 WITA dan langsung bergerak ke titik kejadian. Ini kan rumah tinggi dia, permanen kayaknya itu, makanya apinya cepat. Hanya kami menganggap berhasil karena tidak sampai merembet ke kiri kanan rumah yang begitu padat. Damkar Bau-Bau menurunkan 3 armada dari Mako dan backup armada lainnya dari sektor Wolio dan Betonbari. Mobil pemadam dari sektor Bugi turut disiagakan untuk memadamkan api saat menjalar ke rumah-rumah lain. Proses pemadaman berlangsung cepat karena cuaca mendukung hujan deras sejak pagi. Wade Nuriani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Sebelum kami akhiri kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita. Tersisa, Kecamatan Kepulauan Bulog Bobo telah tuntaskan penyaluran CBP dengan persentase 90%. Pemerintah Kota Bobo masih menunggu persetujuan BNPB RI terhadap usulan pembangunan talut penahan longsor di Kelurahan Libuto, Pulau Makassar. Demikian Warta Cape Town pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Cape Town pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mau klik kerabat kerja bertugas, saya Rizka Rina, selamat pagi dan sampai jumpa.